Guys, bentar. Jangan join hanya testing namanya aja. Ini aja. Halo. Masuk nggak suaranya, guys? Masuk. Masuk nggak suaranya? Jelas atau enggak suaranya? Emang nggak HD ya? Coba sapa-sapa dulu, guys. Nggak HD kah? HD nggak nih? Udah berapa viewersnya nih? Baru 11.000. Belum bisa masukin yang lain. Belum bisa. Tunggu dulu. Ayo, terima kasih sudah join live hari ini. Kita bakal seru-seruan bareng sama Kafka, sama Aska, sama Maxwell karena ini best seller banget. Ini kita sudah mempersiapkan ini lama banget ya guys ya. Sampai akhirnya bisa di-approve dan juga kita sama-sama di tempat ini. Coba dari mana aja nih sampai kita nunggu para guest kita. Gila, udah lama nggak live with champions. Rame banget ya. Kalimantan Selamat. Samarinda, Cirebon. Oke. Gas. Suara hilang. Ada suaranya? Sabar ya teman-teman. Untuk hari ini kan kita bakalan kayak perdana banget nih. Dan juga aku juga agak sebagai host agak deg-degan ya. Jadi kita mohon bantuannya kalau misal ada kendala-kendala sedikit. Itu mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Coba kita invite dulu satu orang ini. Halo, Sek. Jadi aku kok cilik banget. Nah. Hai. Saya nangis. Emang nge-lag ya guys? Nge-lag. Sabar ya. Wah, saya ini lagi di kantor. Apa sesuatu kantor atau aku di rumah di rumah saya ini. Rumah saya. My office, my home. Ya. Hari ini kita harus belajar Inggrisan. Iya, kita ngomongnya bahasa Inggris kan? English. In English? Ya. Annyeonghaseyo ya, Pak, semuanya. Teman-temannya. Tolong ya. Sambil sending atur live-nya ya. Aku akan ceramah sedikit ya. Kalian dengarkan ini seminar daging, bukan seminar jeroan apa seminar otot full daging. Ya, jadi kalian siap pekan pertanyaan yang bagus. Ceramah dulu, cepat lanjut ceramah. Amin, sih. Coba ngomong Sen ngomong Sen. Halo? Kenapa? Masuk. Loh, kok ada suara? Nah, tadi sempat hilang sih. Aku tak. Wih, ya, halo? Emang deh. Ya itu ya, kalian nge-lag nggak? Bilang nggak please. Kalian dari mana asalnya cepet ketik dari mana dari
Dari rumah apa dari sekolah apa dari apa ya? Aku bingung aku ngomong apa. Saya nangis ya teman-teman ya karena ini setiap minggu live akhirnya aku diajak seminar daging Ini dan live ini with daging asli champions. ya. Ini spesial nih yang kali ini live with champions judulnya. Betul. Ya, sebentar ya Betul, teman-teman ya. bersabar. Oh ya, ini live Orang with yang bersabar champion. itu kan berkahnya banyak ya teman-teman ya. Bener gak sih? Amin. Mungkin kita Ngelek tasnya. kita mulai di 15. Ngelek tak aku ini. Gambarmu bagiku nggak gerak, agak nggak gerak sedikit. Mungkin karena wongnya kakean. Aku ini ngomong denger nggak ya ini? Dengar. Mak, Sebentar ya, teman-teman. Kita minta tolong semoga semuanya santai. amin. Sih gimana? Sandy nggak gerak ya udah. Yang penting aku gerak nggak. Maxwell gerak nggak. Maxwell lancar kok. Ya udah aku tak ceramah sendiri ya wis. Live with Maxwell lah lagi lah. Ini kalian ini bukan apa live biasa ya. Aku orang biasa tapi orang-orang yang ada di sini mereka bukan orang biasa ya. Jadi kalian jangan kalian siapkan pertanyaan yang bermutu. Pertanyaan yang bagus. Yang jelek-jelek terus dikeluar noai. Karena apa sih? Bentar. Amin. Nggak ada sinyal ya karena yang join kebanyakan jadi TikTok ya jebol. Sekarang penuhi komentar ambil apa ya? Merdeka mungkin ya. Ayo. Komentar Merdeka. Ini ada Kafka ya. Iya. Saya nangis. Ini udah join Bang. Coba komen Merdeka dulu. Semuanya bilang Merdeka. Ini udah join. Udah. Udah. Sandy bilang Merdeka 3 kali. Hilang Sandy ini. Pusing aku. Ya, amin. Ini Kafka sudah di sini. Ini adalah live perdana ya. Ini tak aku ngomong suaraku kerungu kan, kedengeran kan. Ini adalah live perdana Kafka. Tepuk tangan untuk Maxwell ya, karena berhasil mengajak Kafka, Aska dan Sandy ke dalam live champion. Bohong. Halo. Oh. Apa iki? Aku nggak kerungu aku. Oi. Hai Aska, how are Halo you? Maxwell. Yeah. Salam kenal. Nah, masih ada Ini satu kan- lagi. Iya, Kafka. Kok kameranya mati? Ini Sedikit you lagi. di Jakarta. You di Jakarta sekarang. Benar, aku di Jakarta. Wah. Kamu Maxwell di mana? Tadi Aku itu di- kok kayak Halo Aska. Mantap. Halo Kafka Bintang. Jujur bingung mau ngapain. Ayo naik. Nah, ini. Ini kita pertama kali nonton Kafka secara live. Wih. Pertama kali, Kaf. Gimana perasaannya ya, ikut TikTok live, Kafka? Apa ya ini ya? Tuhan tolong lindungi saya Tuhan. Ini susah banget guys. Bentar ya teman-teman, sorry banget. Live restrict. Saya minta maaf teman-teman. Semoga ini lancar sampai akhir ya. Sebentar. Ini udah bisa nih si Kafkanya. Udah. Gambar saya kelihatan nggak, Bang? Aska, gambarku kelihatan nggak? Ketok. Kelihatan. Gambar lu aman. Sandy sing hitam. Sandy ndredeg karena dia jadi host. Jadi aku aja sing jadi host. Nah, nih kalian tak tanyai pertanyaan-pertanyaan yang penting aja ya. Nah, Ini Aska suka sepeda rebus apa tumis sepeda?
sepeda rebus, kenapa ke sepeda direbus? Ya itu. Bike boil. Amin. Ada Amin. dikit jokes Bang Maxwell. Maxwell, jangan langsung ngejedip ke kayak you don't need to put me in the deep end immediately. Enggak, itu Ya. gak usah di-translate. You don't need to translate. Ya. Halo, amin. masuk? Masuk. Masuk Oke. siap. Selamat datang di Live with Champion. Mantap. Kasih suara tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Halo Kafka, halo Aska, halo Maxwell. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Halo Sandi. Ini kenapa bibir saya merah sekali dari filter ini? Tolong gimana cara matiinnya? Tapi udah nanti aja. Enggak. Merah banget gak ya? Halo, oke. Halo? Masih jalan nih? Kok Maxwell hilang, Max? Enggak, aku ngatur filter. Oke, tenang semuanya. Oh. Kita harus welcome artis kita, Kafka, yang sudah akhirnya bisa live bareng dengan kita hari ini. Live perdana di Live with Champions hari ini. Seminar yang sangat akan bermanfaat untuk kita semua. Halo Kafka, boleh dulu disapa Luar. para penggemarnya Kafka. Ayo. Kafka Ayo. dan Maska, kalian ngoceh. Live kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. 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 Terima kasih Kafka. Ini kan kita sebenarnya udah pernah ketemu bareng-bareng semuanya ya. Sebelum, masih kita pernah ketemu in person ya kan. Boleh dong kita kasih first Benar, impression benar. to each other. Boleh Maxwell first impression ke Kafka. Siapa mau mulai? Siapa mau mulai? Host saya jawab host dulu. Loh, enggak, aku kan host, aku nanya kamu. Maxwell apa first impression ke Kafka sama Aska? Oh. Maxwell duluan lah, Maxwell duluan. Oh ya, aku kan kemarin itu ketemu Ambe Aska ya, minggu lalu atau kapan ya? Iya benar. Minggu lalu gak sih? Iya benar. Minggu lalu gak sih? Terus, wah, Aska anyap British banget, wis koyo bule asli gitu lah. Benar. Kalau Kafka itu minggu lalu juga ketemu kayak wow, Kafka ini betul-betul aura bintang sesuai namanya. Amin. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, aku mau tanya kalau dari Kafka, kamu first impression ke Maxwell, kamu belum first impression ke aku, Max. Oh iya, kalau Lek Sandy ya semua orang tahu lah ya. First impressionnya anaknya sombong dan ngecepret, tapi ternyata baik lah, lumayan. Numpangi nginep semalam lumayan. Oke, sekarang Kafka, Dek, coba ke Maxwell, aku sama Aska apa first impressionnya? Saya dulu, Aska dulu. Aska boleh? Lu dulu. Ya Kafka dulu deh. First. Oke. Apa ya? Pokoknya kalau dulu pertama kali nonton COC 1 itu first impressionnya pasti Bang Sandy itu pembantai handal kan. Terus ketemu adiknya di Plata. Dari situ baru tahu lebih dalam kalau Bang Sandy orangnya ternyata beneran ramah, tapi baik Bang, baik. Oh iya. Takut lu sama gue ya? Oke, lanjut ke Aska. Boleh dulu, Bang. Iya, kok ada yang kata-katanya? Abang tuh hebohnya natural. Ini siapa nih? Ke Maxwell. Oh, Maxwell. Yang Kalau Bang Maxwell tuh yang sering bahas bunda saya. Soalnya abang tuh kalau lagi nge-live itu suka belak-belakan kan. Jadi bunda saya tuh kayak suka penasaran gitu. Ini kalau Maxwell nanti jadi dokter, bunda mau coba berobat sekali lah sama Bang Maxwell gitu. ya, ayo pun, obati pun sekarang pun. Amin. Terus kalau ke Emang live-nya Aska nge-lag ya? gimana, Kaf? Kalau ke gua, Aska, oke. When I first met Aska itu pertama pasti tinggi banget kan. Tapi
teman-teman saya tuh beberapa ada yang setinggi Aska. Jadi waktu itu yang saya notice tuh bukan tingginya tapi your British accent is very cool bro. Nggak bohong. Ajarin ya. Nih, makasih. A bottle of water. Oke, good. Nah, tadi kan Kafka sempat mention Good. tentang adikku nih. Gimana? Berarti kamu temennya Vincent ya? Ya, Itu berarti ketemu waktu apa tuh Kafka? Kalau boleh tahu? waktu Platda. Jadi waktu Kafka Platda di Jawa Barat itu apa namanya ya? Bumi Makmur Indah kalau nggak salah. Itu tuh notice Vincent tuh pas lagi belanja di Indomaret. Jadi Kafka lagi nyetok cemilan malam kan. Terus pas sore tuh kayak notice kan. Ini mukanya kayak familiar tapi siapa ya gitu kan. Terus malamnya tuh serius di situ tuh belum sapa-sapaan. Mulai nyapa tuh kapan ya? Besoknya pas di bus berangkat ke Kementerian Pendidikan di itu baru nyapa. Jadi kayak nanya gitu kan. Kayak jadi waktu itu tuh saya sampaikan bang, your face is look very familiar but I forget siapa ya gitu loh. Mirip siapa ya gitu loh. Terus ya udah besoknya baru Oh, oke. Duh, seumuran tak ambil. Beda tapi Vincent ternyata, lebih muda setahun dari kamu. ternyata dunia cewek itu tuh sempit banget ya. Kalau misalnya kayak Kecil. kita kayak kenal sama ini, kenal sama itu, ada yang mungkin satu kampus, ada yang mungkin pernah olimpiade dulu bareng-barengnya. Berarti kan kita semua punya prestasi yang maksudnya membanggakan sampai akhirnya bisa diundang ke COC dan juga kita ada cross path sebelumnya sama orang-orang COC lainnya kan. Aku mau tahu dong dari Maxwell, Kafka sama Aska sendiri, apa kira-kira prestasi top notch kalian yang bikin kalian diundang ke COC? Coba Maxwell dulu. Jangan Maxwell dulu. Aska Aduh, dulu. kok aku disek sih mestinya enggak harus mikir disek sen. Ini ada Aska dulu, 3-4 ribu Aska. tuh apa artinya kan? Aska dulu. Boleh. Jadi, ya, pertama sih dari masuk ke Oxford, tapi juga dari prestasi di fisika dan matematika dan kimia. Jadi pas aku SN itu, aku tuh masuk ke OSN-nya UK. Nah kan tadi itu kan Sandi ngomong tentang cewek-cewek itu universe-nya itu sangat kecil. Nah kalau aku itu emang udah dari dulu udah di luar di universe orang berprestasi di Indonesia. Karena udah 20 tahun di luar negeri. Jadi kompetisi aku itu semua banyaknya itu orang bule yang di Inggris. So my prestations were like British Physics Olympiad, Isaac Physics. So I was one of the top 50 students in the UK to do the most amount of maths and physics questions. And then sort of gold in the Chemistry Olympiad, a little bit of in in the
medali perak di Olimpiade nasional bidang geografi tahun 2024, dan itu merupakan Olimpiade geografi pertama saya. Jadi sebelumnya tuh saya tuh lebih suka berkecimpung di bidang, Bang Mas jangan kaget Bang, memang saya pemula Bang, saya amatiran Bang. Memang saya tuh lebih suka bukan lebih suka, lebih sering berkecimpung di bidang matematika atau sains. Jadi waktu SD itu saya lebih tertarik ke bidang matematika. Cuma itu sekolah menyarankan kalau kamu mau coba pilih jalur lain nggak di tahun kedua gitu. Terus dari beberapa variasi yang diberikan itu saya milihnya geografi. Oh, geografi. Jadi di antara semua bidang Kedengeran nggak suara? pindah, Halo? kan mau pindah ya. Dari matematika kan awalnya kamu akhirnya oke, kayaknya nggak bisa di matematika nih, kamu pindah bidang, memilih bidang, akhirnya memilih geografi, akhirnya OSN dan bisa dapat medali perak kan. Wah, luar biasa. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Kedengeran. Kedengeran Kafka. Aman Kak? Aku terharu. Dengar. Keren sih. Aman. Itu sebenarnya sangat strategis ya. Jadi Aku aja lah pusing aku. maksudku Memang- adalah memang masih rendah. kalau misalnya lanjutin matematika kan tidak memungkinkan. Akhirnya kamu memilih jalan lain yang mungkin lebih possible. Itu strategi sekali, kamu pintar di situ, Kakak. Coba kalau Maxwell sendiri, apa kira-kira prestasi yang bikin kamu diundang ke Clash of Champions by Ruang Guru di season pertama loh? Malah menurutku kalau dibandingkan sama Aska sama Kafka apalagi sama Sandy saya Nggak boleh begitu. orang biasa Nggak mungkin, sekali. Maxwell, nggak Nggak mungkin. mungkin. Coba sebutin semua prestasi lomba kamu. Ayo, satu-satu. Nggak mungkin sih karena itu sih karena apa namanya Pencipta ilmu kedokteran Bang. Aduh. Hebat. ya nanti kita makan ditraktir Sandy itu aku mungkin ini sih karena Mawapres. Wah, Itu sebenarnya aku daftarnya iseng-iseng aja karena waktu itu lagi agak nganggur gitu loh. Jadi aku daftar fakultas, ternyata di fakultas menang, terus lanjut kampus, terus kampus menang, terus lanjut ke regional, habis itu regional masuk lagi, jadi maju ke nasional gitu. Tapi waktu itu udah wis juara tingkat regional itu terus wis diundang. Dan anak ini masih lebih baik. Amin. Tapi Maxwell tuh suka. tapi Maxwell, gimana kamu bisa menang setiap kali? Kayak gimana kamu bisa menang setiap ronde gitu? Ya aku ini sih cuman Karena dia jago nggak sih Kak? Bener. Kamu jago itu all about skill. Bro. Iya, menurutku karena itu karena Maxwell sendiri tuh kayak suka merendah. Padahal dia tuh di shuffle Iya, kok kan? dia peringkat 3 loh guys. Top 3 loh. kan peringkat 1 kan menang kan. Tolong ya, emang gini lah Bang. Kalau emang saling merendah tuh gitu Bang. Peringkat 3 Terkadang terus pujian juga habis itu kesan seperti dia hinaan, ikutan Bang. tim, Paham. habis itu dia tereliminasi. Bercanda maksudnya bukan gitu. Ayo kita report bareng-bareng akun Sandy ini. Tapi kan kita lagi ngomongin COC, apa sih momen paling berkesan selama kalian syuting COC? Ada nggak? Kalau aku paling Coba berkesan yang adalah baru syuting. Oke, kita cerita dulu dong. Kita sebagai Maybe- perintis kita boleh cerita dulu Aska, you dong. first. Tunggu ya. Apa ya? Kayak Ini siapa duluan nih? oh yeah, I mean I think it's hold on. Surely it has to be Kafka. You like cooking. How many lips did you remember? Not many, just 50 nggak sih? around 50. Tuh, 50, 50 lips. Not much. Ya. 50 lips in one go. Dikit itu. Nggak bisa. Gila. Biasa aja. Gak bisa. Gue kayak cuma kayak berapa? Iya. Nah, kamu pasti belum Masih sarapan ingat aja. nggak Kafka? Ingat beberapa. Kan masih. Beberapa. Emang memorinya itu it's just incredible.
Enggak itu kamu pasti belum sarapan aja Itu waktu hal itu. yang paling kamu belum- ingat Oh, gitu. waktu syuting, Aska. Halo, Apa Aska. tadi? Itu hal yang paling berkesan selama syuting memangnya. Untuk aku sih ya itu kayaknya lumayan. Tapi juga ada kan momen-momen yang nanti yang belum ditayang yang emang ada momen yang spesial juga. Tapi kan kita belum nggak bisa disebut sekarang. Betul. Bener. Oke. Untuk kalau Kafka gimana? Apa Masih momen rahasia, yang paling berkesan selama syuting COC? Kira-kira? Entah gamenya atau apanya? Kalau game mungkin beberapa game di Drone War itu juga game-game yang Itu seru itu. Wah itu seru sih. itu seru jujur. kan, it's fun, right? Heeh. Nah, cuma kalau momen berkesan itu menurut Kafka itu yang pas kami masuk ke arena. Jadi pertama kali masuk ke arena itu rasanya tuh kayak kembali memasuki aula yang isinya tuh sekitar berapa ribu ya peserta OSN waktu itu ya. Jadi kayak hawa-hawa kompetisinya tuh kembali lagi gitu loh. Suasana dan atmosfernya tuh mirip. Dan saat itu saya ngeliat Justin kan, jadi kayak oke, rasanya kayak reuni aja, udah lama nggak ketemu. Dan Justin juga waktu itu notice saya kan. Ya, Itu aku sih juga Pak. rasanya ya, sama juga kayak pas masuk kan kita itu diintroduce as yang luar negeri itu terakhir ya sebelum kedinasan. Tapi pas kita masuk itu kan aku itu nggak tahu siapapun di dalam arena itu. Sama juga kita nggak tahu prestasi mereka itu apa. Jadi aku itu kayak pikir wah kan kita udah ngobrol sama yang luar negeri. Aku udah tahu mereka berprestasinya apa. Itu juga emang sangat keren. Tapi juga kayak yang untuk yang dalam negeri kita nggak tahu. Jadi pas kita setelah syuting kayak periode itu kan kita balik ke kayak kamar gitu. Maksudnya kita kayak ngobrol makan siang sama mereka. Kan kita itu tanya, oh kamu prestasinya apa dan lain-lain. Terus itu kayak wah keren banget di dalam ruang ini ada 80 orang yang emang paling pintar. Terus itu tuh kayak like I was so shocked because it's like I finally get to meet these people that I've been like in parallel competing, and it was always like it's just a really cool environment to be in for sure. Ya, Ya sih. it's very high class environment, right? Iya. Kayak Tapi jujur, sebuah kan kami kan yang circle kedinasan sehat masuk juga satu. gitu. Sorry Kafka? Kan kami maaf. Kami kan yang kedinasan masuk terakhir ya. Jadi saya ngerti maksud Aska tadi yang bilang nggak ngerti, maksudnya masih belum tahu prestasi-prestasi dari orang-orang ini. Pas saat saya masuk itu, saya kan jelas mayoritas saya belum kenal gitu kan. Mungkin ada beberapa wajah yang familiar, tapi kan kami kan bergabung saat itu dan langsung bermain game. Apalagi setelah game Scholastic Stamina kan langsung bermain game Lips Recall tuh kan. Nah, saat itu tuh kayak jujur saya bingung karena ini yang jago siapa gitu ya, yang sekiranya lawan yang berat tuh siapa gitu kan. Jadi kayak I'll just try to do my best. Terus waktu itu saya pikir tuh kayak 50 viewer tuh kayak bare minimum gitu, kayak oke, nilai minimal untuk lolos untuk mengamankan posisi ke babak selanjutnya, oke mungkin 50 cukup kali ya. Jadi I just set my limit around 50 gitu. Nah ini serius nggak bohong. Jadi waktu itu target 50 dan ya alhamdulillah aja kesampaian 50. Udah keren banget Kafka. Padahal waktu itu belum tahu siapa lawan-lawan yang berat. Sama juga kerennya kan kalau Kafka kan di dalam kelompokan yang kedinasan, and the group of like kedinasan people, which means that your kind of like immediate people that you knew is very small compared to yang dalam negeri atau luar negeri. Kalau kan kita kan ada 25-an, kita udah tahu itu kan set kita. Yang dalam negeri juga udah tahu setnya udah berapa 50. Ini di games kayak gini itu juga penting tahu siapa jago di posisinya. Kita kan di bawah, tapi emang kalau kita setelah game memori, tapi yang lain-lain sebelah itu kayak emang jagonya di spasial atau emang jagonya di matematika. Jadi itu kayak lebih kayak oh ini actually lebih ngeri daripada yang lu pikir. Karena kan yang lain dijago di something else, even though maybe in this game dia lebih better di something else, they could kill you in something else. Wow. Sangat Jadi ada banyak yang sosial juga kan. Betul. Iya sih, kayak ketemu orang-orang hebat, ketemu kayak prestasi-prestasi luar biasa. Satu, ada nggak sih game favorit di COC? Saya kan, kalau mungkin Kafka, Lips Recall game favorit atau bukan nih Kaf?
Iko Saidon War. Saya lebih suka Iko Saidon War. Kalau misal Maxwell apa Max? Saya terus. Apa game Aku favorit? kan aku gamenya cuma sedikit ya. Tapi apa favorit itu? Jadi Yang mungkin harus ya, sedikit itu. mungkin siapa Enrico sih. Soalnya ya aku sama kayak Kafka, kan dia kan bingung ya, batasnya berapa ya supaya lolos. Waktu itu aku mikirnya paling 20 iki aman nggak ya? Waktu awal ngafal kartu itu aku cuma berusaha ngafal 10 lagi. Ah. Dan ternyata yang di atasku adalah Sandy. Jadi kayak sebenarnya our limit is just our mindset nggak sih bang? Betul. Kalau kita berpikir minimal 100 nih, sebenarnya 100 kartu pun dihafal waktu itu pasti. Betul. Iya Iya benar. juga ya, Kan? baru Semua kepikiran tergantung aku. mindset sih, kayak kita secara comparing sama yang lain, kira-kira kayak yang lain kayak gimana ya, kita bakal jadi termotivasi untuk seperti itu kan. Kalau Aska sendiri apa Aska? Game Benar, favoritmu Aska? Sejujurnya, tadi masih oke tuh. Sorry Hopefully Aska. aman. Sejujurnya, aku actually paling suka yang voice, yang dengerin apa suara orang. Voice ya. Yang pertama luar negeri, kayaknya game kedua. Karena itu tuh kayak seru, itu kayak ngepikir ini kayak orang siapa gitu. Kayak ini kayaknya orang dari sini. Jadi aku tuh kayak yang paling seru tuh aku tuh kayak bisa ngepikir like who could these people be like. I'm creating all of these like personas, and it's almost like I'm meeting so many of these people. Like, that's quite nice. Kalau aku Tapi sendiri, itu halo. Sandy Raimu kok hilang ya, Sen? Nah ini Sabar ya. muncul. Kalau misalnya aku Amin. sendiri, game favorit aku adalah Canvas Conquest. Game revivalnya aku. Oke. Kalian pada tahu nggak yang di COC Season 1 Canvas Conquest? Itu sebenarnya Di kami bukan juga ada. favorit aku di set, karena waktu aku di set aku agak malas ngerjainnya ya. Tapi favorit aku setelah tayang, I feel like it was a very memorable episode karena di situ juga jadi iconic gitu loh, kayak aku agak nggak terlihat niat tapi tiba-tiba lolos gitu loh. Paham nggak sih? That's great. Great game. Nah, ngomong-ngomongin tentang game COC, kita ice breaking dulu kali bentar ya. Kita main game COC, mau nggak sih? Boleh, aman. Waduh, Ayo, jangan ayo. bener ya. Maxwell takut ya? Gimana nih? Maxwell takut ya? Kita kerja bareng-bareng aja, kerja bareng-bareng. Ayo, tim Maxwell game. sendiri nggak berani? Berani ayo gini, ayo. Ketemu sekarang kita ayo. Oke, coba kalian sapa-sapa dulu penonton sambil aku mengubah ini supaya kita bisa ice breaking bareng-bareng ya teman-teman ya. Boleh. Teman-teman nanti join gamenya Bang Sandy ya. Bisa join nggak Bang? Join apa? Enggak. Mereka bisa join nggak? Oh enggak. Enggak. Coba diajak ngobrol dulu penontonnya, Kafka, para fans kamu coba diajak ngobrol Kafka. Boleh. Ayo coba Kafka interaksi. Loh kok Dan ini Kafka pertama kali live. Heeh. Wah, gila loh ini. Tapi Kafka suka nonton kita live kan? Nonton. Jujur nonton. Sometimes. If I have free time, I will watching all of your live. Masuk kan dulu live ku Kafka. Masuk Oh, kok. Saya Masuk sempat gak nih? repost sekali. Halo kalau nggak teman-teman. Oh iya, Kalian bisa lihat nggak? Halo. Layar Masuk. atas ini. masuk. salah. Lihat. Nah, saya izin dulu sebagai host ini untuk mengecilkan muka kalian di sini ya. Aduh, lucu-lucu sekali anak-anak Boleh, nggak ya. apa-apa. Nah, sekarang kita mau main siap. game yang namanya Champions Camp. Berani nggak? Kira-kira apa ya Champions Camp? berani. Coba kita Gas. sama-sama main ya. Namanya aku kasih sebentar. Ini kok agak miring-miring teman-teman. Who wants to be a champion? Sebentar ya teman-teman.
Oke. Apa itu champion camp itu? Nah, Ayo. coba kita kasih nama siapa nih championsnya? Kita mau main atas nama siapa? Kamsia. KAMSYA itu Kafka. YA itu Kafka, Aska, Maxul, Sandy. Wah. Bener lagi. Kamsia gini. Bener juga. Ya, woi. Terus kita akan pakai buat rumba. Pikiran aja Kamsha. Pikiran aja, iya. Pinter banget langsung. Kemarin baca aku deh ketikan orang. Wah, jangan-jangan ini soal matematika, Sen. Nggak apa-apa bang, saya juga nggak bisa matematika kok. Aku bisa sih. Oh gitu. Kafka nggak apa-apa, gue juga sama. Nanti kita bersama aja, oke? Anda Insya Allah diam ya. kita bisa dapat. Tapi Anda British Physics Olympiad nggak mungkin nggak bisa matematika. Ya, matematikanya yang panjang, nggak yang cepet-cepet. Kan Sandi sama Maxwell emang membantai. Iya benar. Kita mah Antara aku. Kita lebih kayak apa ya? Lebih kayak gajah. apa tuh gajah? Kayak motion gitu. Oh. Untuk soal-soal. Kita solve soalnya itu yang sulit. Oke. Heeh. Kamsha. Nah, Amin, sudah. amin. Bisa lihat semuanya teman-teman. Kita mulai ya nih. Bisa, Kalian kelihatan. Bisa bantuin aku jawab nanti ya. Bisa. Bisa jawab aku Yuk. jawab. Bisa bantuin aku jawab nanti ya. Let me log in. Oke. Nje. Oh, Bisa. Pertanyaannya seperti COC gitu lah. Stop. Oke, boleh ya. Kita mulai Kan dalam tiga. saya- Boleh. Bentar. Coba. Wow. Deket banget Maxwell. Ketok motoku. Cannot Wih, see. jujat. Jadi Apa. ya, wis ketok. Udah kelihatan sekarang? Udah besar, cukup besar? Oh, Kelihatan. Oke, mulai ya. 3, Ya. 2, Ya, 1. mulai. Siapakah ilmuwan fisika menentukan teori evolusi umum? Ayo cepat. Tiga. Einstein. Katanya kayak angka 3 Dua. di sini. Tiga. Einstein. Itu 3 apa Bisa baca. Budi? Wah, Itu apa itu? 2. salah. 3, oh, 3, 7, berapa? kurang 5. 14. Enggak kan? 14. 14. Luar biasa. Iya, X-nya 5 ya teman-teman. Wah, Nggak bisa kelihatan. dong. Luar biasa. Ayo tim. Ayo, Kafka, coba Kafka. Ini bola berbentuk. Yang 96, Oh, 96. Kaf. Ayo Kafka. Wih, cepet banget. Ayo Kafka, jawab. Berapa? 96. Dia udah bilang. Dari tadi sih. Kok Dari cepet tadi. banget ya? Kecepatan. Ayo. Hmm. Sih menurut aku ya. Enam. 8. Oh. Sinyalnya Yuk. L. Mungkin ada yang- Sinyalnya L. 2, 3. Ah, 5. negara manakah yang memiliki garis pantai sepanjang di Menurut dunia? aku Kanada. Menurut Anu aku kan Kanada. Kanada. Kanada ya, Kanada. Aku pernah soal. Benar. Pantai mana? Ya ini udah pernah. Weh, Kamsia menang loh Kamsia. Oke. Ayo. Main lagi. Itu jadi lawannya AI. Guys, San. ayo guys. Bot, lawannya bot. Semua ada. Semua A. A adalah B. Bagian B adalah C. Manakah sempurna? Oh. Bagian B adalah C. Anu A, B, B. Oh, Tak aduh. nyetok. A. Melek. Wah, Bagian cepet C. banget. Ayo Kafka. Oke, di sekarang Anu. No patching. Oh, 200. Kencing. 200. 200.000. 200 nggak sih? 200.000, yo setuju. Yo, setuju. Ayo. Jika Ini benar-benar gimana sih tandanya? A B C D. Ini sih. Nih. A B C D. Ini iya yang ke bawah. D. Aurum. Aurum, mas. Ya, U. Mas. Mas. Saya nangis.
Benar. lumayan gampang ya ini. Emas Ya kan? apa emas? Aurong Gampang, aurong. Emas ya. apa emas Ayo. emas? Ayo lanjut. Dan 3. Oh, 34, 34. 34. Fibonacci ya? Tahu ini namanya deret apa guys? 3 Fibonacci benar. Ini Fibonacci. Fibonacci. Lanjut. Oke. Wah gampang nih. Ayo. manakah bangun tidak gede. Kubus. Karena 6. Kubus. Iya. Wow. Mereka bukan orang biasa ini. Ayo lanjut. Sebenarnya kita udah dikasih Yeay. waktu kemarin. Wow. Udah dikasih ajaran Tepuk tangan sama untuk kita kemarin. semua. Betul. Kalian masih mau main game lagi atau Hadiahnya enggak apa di nih? traktir Sandy? Masih mau main game lagi nggak? Di traktir Sandy. Bebas. Main game lagi ya? Bebas. Oke. Siapa yang Mau. Boleh. Siapa yang tahu Boleh. game Main. number disco COC season 3? Waduh. Tahu. Disco nih aku tahu. Persis kayak di COC gitu. juga guys. Jadi kita bisa pakai Gemini untuk bikin Bisa, game Sen. quiz seperti ini pakai Canvas guys. Keren gak sih? Jadi yang penonton juga bisa bikin juga. Penonton juga bisa bikin. Bahkan nih ya teman-teman, tadi aja game yang kita mainin itu yang sebagus tadi itu bikin pakai Gemini. Oh, luar biasa banget. Saya Ini bisa nangis bikin langsung game sekarang. Tangan dulu, tepuk tangan yang kencang untuk Gemini. Nah, Yeay. sekarang kita akan main game number Gemini bisa bikin disco game ya, yang Bang? dibuat pakai Gemini. Oke teman-teman, siapa yang siap nih? Siap. Coba Baru tahu mungkin- Gemini bisa mungkin bikin kalau game karena gitu. ini merah Keren ya? sama biru, kita bagi tugas kali ya, ada yang merah, ada yang biru gitu ya, supaya kita nggak kewalahan. Boleh ya? Aku mulai lah. Berarti split ya? Coba kita baca dulu Waduh, Kaf. aturannya. Gimana nih, Kaf? Aku bebas ngikut kamu aja. Bebas aja, San. Lu taruhin kita Berarti gimana? season 1 yang biru, season 3 yang merah ya. Ya, Ya weh. enak saya. Nah, ini Ayo, kita Kaf, ayo semangat. kedua warna itu dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Waduh. Dari angka 0 ya mulainya ya. Yeah, let's try. Oke? Tadi kita biru ya? Kita Kak? semua no. No ya? Ya, oke. Kami biru bang. Halo. Bagaimana? Biru ya cara- kita? Ya. Suara saya kedengeran nggak? Kalian merah. Kedengeran. Kedengeran, Kaf. Ya kedengeran Kafka. Oke, kita biru ya. Oke. Waduh, lebih deg-degan dari pas main. Berarti Di aku bisa COC. ini merah yo. Kita merah ya, Max. Guys, Ayo, kita ayo. minta maaf karena ini live berempat, jadi kita kayak saut-sautan ya. Dikit, saut-sautan dikit, maaf. Enggak apa-apa. Oke. Nah, Bersamaan. 3, 2, Ayo. 1. Kita merah Max, kita merah Max. Oke. 4, 12. 12. Oke, aman. 7. 2, 14. 16. Kita 14. Kalian Oke, aman. Sugoi. Mantap. lagi. Mantap. Ya teman-teman yang kurang Gampang susah ya. Sing susah. Ya wes lah. Awas. Waduh. Ditantang bang, ditantang. Mintain susah Akar bang. kuadrat ngono. Oke, yuk mulai ya. Ayo, Let's go. Kita tetap merah ya. let's go Max. Maxwell. Kita merah Yuk. ayo. Waduh. Oke. Kok cepet nih? Min 5. Min 2. Let's go. 8. 12. 16. Salah. Gimana? Luar biasa. Parah. Iya. Dapat berapa? Coba Gue dapet kalian- enam. Masa ini Salah. setim be aku. Nah, ini tuh Aku menurut dapet kalian 32. ini berguna banget gak sih buat Ya oke lah, gak apa-apa. menurut kalian ini berguna banget gak sih buat Oke, belajar oke. sebelum ujian?
Kayak misal kita H-1 ujian. Bener, biar bisa betul aritmetiknya lebih keren, lebih bagus. Iya, terus selain itu kita kan bisa customize sesuai dengan pelajaran kita teman-teman. Jadi kalau misal kita mau belajar biologi, Sesuai training for mental math. belajar tentang kedokteran, itu kita bisa bikin kuis langsung di Gemini Canvas sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Maksudnya ini lebih seru daripada flashcard atau dan lain-lain. Kan? Kayak main-main kan? Terus bikinnya gratis. Kayak main game. Kalian yang penting punya Gemini, terus langsung bisa gratis bikin kayak ginian. Ya kan? Wih, Coba kita lagi ya, sekali Ayo. lagi gimana? Boleh nggak sekali lagi? Terakhir. Ayo. Boleh. ayo bantai. Get ready. Oke, bisa ya? Seru nih. 3, 2. Seru nih. Kita 20 atau 30 nih? 20 soal atau 30 soal nih? Up to you. Up to you. 30. Kalau salah, Nggak tahu. malu-maluin nggak Mati apa-apa. lah. Oke, coba 3, Oke, aman. Nanti penonton kayaknya bisa lebih jago nih. 1. Iya, kayaknya banyak yang lebih jago yang nonton. Ayo pakai kalkulator wong-wong gue. 1. Ayo Max, yang bener Max. Ya Tuhan, aku nangis. 3. Oke, berapa Max? Dapat apa? Sama, cuma maksudnya kok bisa minus? Emang bisa minus? Bisa. Gimana sih season ini? Nanti kalian tak ajari lah, tak Kita ajari lah. aja, Tadi kita tuh bareng-bareng minus aja 2 bagi ya, 2 nggak teman-teman. sih? Kalau misalnya kayak gini, Iya. ajarin kalian Tadi semua tuh minus pakai 2 bagi 2 Gemini nggak sih? supaya bisa belajar sama-sama lebih rajin lagi ya teman-teman. Iya, tapi up until the end udah. Belajar aman. sama prinsip Seru tapi ya. saya dan Maxwell ini loh teman-teman. Nanti Gemini ini bisa jadi teman belajar kita loh. Iya. Awas aja kak. Biarin aja. Maaf ya, maaf. Enggak, bukan. I mean, Vincent. Sandy awas aja ini. Tapi kita bercanda doang ya teman-teman, bercanda ya. Awas aja. Bercanda ya teman-teman. Friendsnya tolong jangan marah. Sandy takut. Nah, tapi bikin kayak gitu bukan buat nyontek lah ya, kayak Gemini. Kenapa nggak kita main yang spasial aja? Belajar. Ya kan? Enggak, tadi tuh sumpah aku dapat minus 1 juga. Cuma minus 1 Betul ya. jadi Ini kayak bukan untuk nyontek. Ini untuk belajar. Gue salah. Mohon maaf it's not your fault. pada yang salah. Chill. Mohon maaf yang penonton, untuk keluarga dan penonton. Mohon maaf kalau aku ngekecewakan. Wis gak apa-apa, jangan nangis ya nanti. Itu aku dapat minus 1 kan. Cuma kan dibagi 2. Jadi kayaknya terus aku langsung mikir minus 2 bagi 2 lah. Nah, iya, sudah ya. Salah itu, Rupan. Teman cukup ya. Sudah? Gak apa-apa. Jangan nangis. Ya nanti tak ajari. Oke. Ini kan sebenarnya kita bis sebenarnya. Jadi anak-anak yang nonton COC pun kalau misalnya mereka kayak aku pengen nyoba deh game COC, misalnya aku nanti suatu saat ikut COC, ya itu bisa pakai Gemini ini untuk bikin game-game seperti ini. Ya kan? Buat latihan dulu gitu ya. Jadi, karena kan emang banyak orang tua sama anak itu jadi termotivasi karena COC itu kan, bikin mereka tuh pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anaknya. Nah, Gemini salah satu yang bisa ngebantu kita untuk memperbagus pendidikan anak kita, anak-anak dari para penonton ini. Setuju nggak teman-teman? Jadi bisa jadi teman belajar yang baik ya bang. Benar, bisa digunakan dengan baik. Jadi kita tuh kayak ngerasa bersyukur nggak sih karena baik orang tua yang termotivasi sampai kayak memberikan anaknya tuh pendidikan yang terbaik gitu setelah nonton COC. Ya. Tapi Kafka, belajar kalian guys. ya kan Kafka, Sandy, Maxo juga harusnya ya dapat juga dari fans kita kan. Mereka kan banyak nge-send kayak letters atau mereka nulis sesuatu di sosial media kayak mereka tuh lebih semangat untuk belajar. Habis itu ngebikin kita terharu juga. Ya, alhamdulillah sih. Kalau memang kalau bisa spread manfaat yang baik tuh alhamdulillah. Karena bukan cuma Benar.
anak-anak termotivasi, tapi juga orang tua kan jadi termotivasi ya, benar nggak sih? Benar. Iya. Betul, betul. Gitu, banyak banget di komentar yang aku suka baca itu kan tentang kayak aku itu mau berusaha untuk ngebikin environment lingkungan yang baik untuk anak aku biar bisa kayak anak peserta di COC. Karena itu yang emang one of the biggest benefits of being on the show is that we get to highlight other incredible, amazing students from Indonesia and just show the potential that we have. Iya. Amin. Nah, tapi kalau misalnya ini aku ada senario ya, sebuah senario. Kalau misalnya kita sebagai misal ada orang tua memaksakan kayak pendidikan ke anaknya, terus misal aku kan merasa semua anak itu punya potensi dan bakatnya berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, gimana bedain dari memaksa anak untuk menjalani suatu pendidikan tertentu dan juga mendukung anak untuk menjalani suatu pendidikan tertentu. Misalnya anaknya dipaksa untuk ikut olimpiade matematika padahal sebenarnya mungkin bakat atau potensi yang tidak di situ. Menurut kalian hot take kalian dari itu apa kira-kira untuk parenting orang tua? Oke, who's gonna be the first? Kafka gantian. Loh, dari tadi saya mulu yang pertama, Bang. Sandy. Lu duluan lah, Gaf. Bang Sandy mau jawab tuh sebenarnya. Boleh. Boleh. Saya nanya, saya jawab sendiri, boleh banget. Jadi Ya udah, saya dulu. Ya saya dulu. Perbedaan antara mendukung dan memaksa ya, pendidikan anak. Sebenarnya itu kalau dilihat dari luar itu bisa terlihat mirip. iya kan? Contoh, dalam kondisi kita nggak tahu sebenarnya anak ini maunya apa. Tapi kita berpikir bahwa pendidikan tambahan atau kegiatan-kegiatan tambahan yang kita niatnya tuh memaksimalkan potensi anak di situ. Padahal anak itu tidak menyukai semua kegiatan itu. Jadi kita kalau dari luar melihat itu kayak, oh anak ini ternyata banyak kegiatan tambahan ya, dia les matematika mungkin dia les berenang, mungkin dia les basket, atau mungkin oh anak aku lesin matematika, aku lesin bahasa Inggris, aku lesin basket, aku lesin berenang dan lain-lain. Mungkin orang tua yang mendengar seperti itu, kalau first impressionnya akan berpikir kalau, oh kamu sangat mendukung perkembangan anak kamu ya. Mungkin iya. Tapi apakah anak itu menikmati prosesnya? Jawabannya pasti enggak. Kalau memang kita mau mendukung apa potensi anak kita, pertama yang harus kita lakukan itu adalah cari tahu. Entah itu dengan mengikutkan anak kita ke tes psikologi, atau kita tanya langsung ke anak kita, kamu sukanya apa? Pertama yang pasti cari tahu dulu. Setelah kita cari tahu, baru kita tempatkan anak kita ini ke hati gitu. Karena melakukan sesuatu yang kita suka itu sampai level kita ahli di bidang itu, it's gonna be more fun daripada kita, sebenarnya sukanya A tapi kita dipaksanya bidang B, yaitu agak disayangkan aja gitu dan kasihan anaknya. Iya. It's all from me. Tapi yang aku bingung adalah gimana cara seorang anak itu menyuarakan, misalnya kayak kan sometimes parents itu selalu merasa, most parents itu merasa kayak they know what's best. Gimana misal mungkin dari pengalaman kita ya, pengalaman kalian gitu, pernah nggak sih ada di mana kalian tuh akhirnya menyuarakan kalau kayaknya aku Ya, mereka tuh udah bilang dari dulu yang paling penting itu matematika. Nah, untuk most people maybe untuk a lot of people maybe itu enggak yang bidang yang pertama, tapi untuk aku itu, untuk keluarga aku, untuk science bisa dipakai untuk apapun.
Kan sebelumnya itu aku juga ceritain juga kita itu kerjain things, but for my family we thought the maths is going to be the best way to move forward. Cuma Nah, dari situ aku kan pikir, oke, aku suka matematika. Pas aku beneran ngelihat di dalam degree di kuliahnya, apa itu matematika di university. Kan kalau di NUS atau di mana-mana suka pas masa kecil. Beda, kan? Ya, ya. Kalau jurusan matematika di kuliah itu beda banget daripada Dulu kan aku olimpiade matematika, tapi saat aku melihat kalau misal aku kuliah di jurusan matematika itu benar-benar yang kayak 180 derajat perbedaan dari olimpiade matematika dengan matematika di kuliah. Matematika kuliah tuh jauh lebih kayak I can say itu kayak lebih technical, kayak yang lebih stuffs yang menurut aku not fun stuffs. Tapi kalau misal olimpiade matematika tuh benar-benar yang I feel like aku tuh lagi sedang menyusun sebuah puzzle, menyusun sebuah solusi yang indah untuk suatu problem, yaitu problem solvingnya itu yang aku cari ternyata kan. Jadi dari itu semua aku akhirnya landed di computer science, tapi setelah juga aku landed di computer science, karena unsur math yang nggak ada, I was like, oke, kayaknya kita tambah major math kali ya, supaya kita tetap ada ilmu math yang tetap dijaga gitu sampai akhirnya lulus. Itu sih kalau dari experience aku. Kalau misalnya Maxwell sendiri, kamu dari awal udah tertarik jadi dokter atau gimana nih Max? Iya, aku dari awal tuh dari kecil sebenarnya pengen sih pengen jadi dokter gitu kan, karena banyak kejadian lah kayak jatuh, terus harus masuk rumah sakit. Pokoknya dulu sering masuk rumah sakit. Mungkin Kafka sampai Aska nggak tahu ya. Jadi jatuh dari sepeda. Nah dari situ aku pengen jadi dokter gitu. Nah tapi selama jadi dokter ini sebenarnya jujur agak di luar ekspektasi juga, karena tak pikir dokter itu full hafalan. Ternyata enggak guys ya. Ternyata kita sebagai mahasiswa kedokteran itu juga belajar yang utama itu gimana kita ngobrol sama pasien, terus gimana kita membuat pasien itu nyaman, karena mungkin kita enggak selamanya bisa menyembuhkan pasien kan. Kalau Kafka tahu ya, itu to cure sometimes, to comfort to relieve often, to comfort always. Jadi mungkin kita nggak bisa menyembuhkan terus gitu ya, tapi yang penting kita selalu bisa membuat pasien itu merasa nyaman. Nah terus di FK itu juga ada ujian OSCE. Itu adalah ujian yang ndredeg banget. Kafka wis pernah ujian OSCE nggak? Kalau di kampus Kafka itu OSCE itu baru ada di tahun kedua. Ini kan Objective Structural Clinical Examination. Itu mirip kayak OSPE cuma versi stase kan? Betul. Kalau di Kafka OSPE baru ada. Oh, lah itu tapi kamu ndredeg nggak Kafka? Ndredeg nggak misalnya ujian? Kamu deg-degan Kalau nggak? ujian Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Kalau misalnya Terima ujian kasih sudah mentranslate. Kira-kira ujian OC kayak gitu, kira-kira kamu takut nggak? Kalau nggak belajar apa-apa pasti takut. Nah, Minimal tuh apa? iya boleh. Lanjut. Nggak, apa silakan Iya, dilanjutkan. lanjut dulu lanjut. Lanjut. Ya, kalau Kafka itu ya pokoknya minimal H-1 tuh harus persiapkan kan apa yang mau diujikan besok. Kalau misalnya kita menghadapi ujian nggak ada persiapan sama sekali, udah pasti tuh deg-degan, udah pasti takut, udah pasti. Tapi kalau kita ada persiapan, ya I think I just have to trust myself kan. Ya udah percaya sama diri sendiri aja sama yang udah kita pelajari. Insya Allah lulus aja sih. Amin. Coba aku mau tanya nih, kamu sebagai perintis Max, kamu coba kasih tahu kira-kira kalau kamu belajar buat OSCE, kamu belajar buat kayak kedokteran gitu kayak gimana sih? Supaya kamu ngasih tahu nih sama junior kamu yang baru masuk kedokteran, ada nggak sih kayak atau tips and tricksnya? Ya. Kafka tak ospek dulu ya. Jadi biasa nih Kafka, aku misalnya mau ujian itu kan OSCE itu kan kasus ya. Jadi aku itu kita butuh kasus-kasus yang ada di luar pikiran kita, terus kita langsung mikir, oh kalau ada kasus ini kita jawabannya apa ya gitu. Nah biasanya itu aku pakai Google Gemini,
Jadi tak ketik tolong buatkan saya kasus-kasus untuk OSCE dengan topik ini. Nanti langsung keluar di Google Gemini itu. Oh iya? Misalnya, iya, ini loh tak kirim coba promnya ke kamu ya Sen ya. Kamu Coba Max. tunjuklah ke orang. Prom apa? Yang Iya, kayak iya, gimana itu. coba? Coba kirim ke aku ya. Disi, tak ketik disi. Itu tak kirim ya. Itu Oke, dapat. biasanya ya di Google Gemini itu tak ketik. Pertama teorinya dulu apa sih? Jadi Google Gemini itu bisa ngasih tahu kita materi yang susah dipahami itu bisa jadi dijelaskan ke bahasa bayi, Wah. ke bahasa bayi. Itu Bisa bahasa jadi Jawa cepat juga ya? Max? ngafalnya. Bisa bahasa Jawa juga ya biar kamu ngerti ya? Bisa. Jadi nanti Aska kalau nggak ngerti kamu translate di Google Gemini. Coba aku Makasih, tunjukin nih, Max. makasih Aku tunjukin semua, prom kamu makasih, boleh ya, Buyut. Max ya? Iya, boleh. Kita mau lihat lah. Coba kita Aku lihat juga nggak sama-sama terlalu paham, Maxwell jadi- ya. Oh, lihatlah. Oh, ini promnya Maxwell. Udah bisa baca belum, guys? Iya, ini Aspeknya loh. udah belum, Ray. Bang? Jadi aku itu kalau misalnya sekarang kan lagi stase IKM ya. IKM itu ilmu kesehatan masyarakat. Nah itu kita lihat, aku lagi belajar tentang vaksin, beda nih vaksin di IDAI, di Ikatan Dokter Anak sama Kemenkes itu apa aja jadwalnya gitu. Terus kalau mau sekali lagi, dan Google Gemini ini bisa jawab secara akurat, secara benar gitu loh. Wow. Lengkap Gemini ya keren. loh. Sampai perbedaan detail. Terus ada sumber juga kan itu, sumber gambarnya. Jadi kita tuh, oh ya ini akurat, udah tak periksa juga akurat. Terus ada tabelnya. Jadi mempermudah kita untuk menjelaskan. Nah, terus itu ya. Nah, terus aku minta contoh-contoh kasus. Gimana sih contoh kasus buat catch up immunization? Jadi misalnya anak itu usia sebulan, dia harusnya imunisasi apa, tapi dia enggak. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Google Gemini itu. Wow. Terus coba ke bawah. Nah, tadi kan aku bilang ya yang paling berat dari kedokteran menurutku tuh bagaimana kita bisa memahami pasien. Nah, kalau di Google Gemini ini juga ngajari kita gimana sih kalau pasien itu nanya ini lebih baik kita jawab ini gitu. Nah, pertanyaanku yang prom ketiga itu saya di bawah. Ya ini ya. Itu ya lihatan anu. Ini bukan. Yang bawah lagi ada lagi. Oh ya. Ya, itu. Ini ya benar ya. Ya kan. Jadi kayak membantu banget gitu loh. Kalau Kafka gimana biasanya kamu belajar Kamu pernah nggak sih di pakai kedokteran? Kamu belajar pakai Kafka? Google Gemini juga nggak? Pakai. Pakai Ya, juga? Pakai juga. Kalau pakai dong. Kalau saya itu biasanya pakai itu, misal nih, besok mau kuliah umum atau kuliah pakar tentang modul tertentu, insert PPT tersebut ke Gemini, terus saya tuh buat prom. Wow. Kalau saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2, terus saya akan insert PPT ke dalam sini, tolong pelajari dan jelaskan kembali. Nah, jadi tuh setidaknya saat besok itu ada kuliah umum atau kuliah pakar, itu tuh saya tuh udah ngerti lah kerangka dasar atau gambaran kasar dari materi tersebut. Nah, tujuannya kayak gitu. Walaupun pasti isinya tuh rangkuman kasar atau garis besarnya aja nggak apa-apa. Yang penting kita pas nanti kuliah itu mungkin kalau ada beberapa terms yang disebutkan sama dokter yang menjelaskan itu saya tuh nggak bingung-bingung banget gitu. Coba aku boleh buka promnya Setuju, Kafka? Ada nggak prom? Kayaknya tadi saya udah pernah ngirim deh contoh prom yang saya pakai, Bang. Oh iya ya, coba saya buka sebentar. Keren juga. Berarti ternyata Iya. ini bisa dipakai buat kedokteran juga ya. Padahal dulu aku pengen jadi anak dokter loh, teman-teman. Pengen jadi dokter loh, cuma nggak jadi. Oh gitu, Kak. Nggak jadi ya? Karena takut. Karena apa tuh, Bang? Karena takut darah. Takut darah. Tapi kan adikmu jadi dokter Nah, kamu. iya, jadi Berarti ternyata adik abang jadi dokter pertama di keluarga ya? Adikku akhirnya bisa jadi first doctor di family. Wah, untuk melanjutkan mimpiku. Keren, keren Vincent. Nah, coba nih, ini promnya Padahal- Kafka ya? Ya, my prom. Halo, saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2. Hari ini saya mau belajar tentang materi neuroscience. Oh iya guys, kalau prompting tuh harus memang sedetail ini juga supaya Gemini-nya tahu konteksnya kan. Google Gemini-nya tahu kalau Iya. Ya. sebagai apa dan juga mau belajar apa.
terus ini menyesuaikan bahasanya juga. terus dia ini gimana nih Tuh, Kak? jadi kan- Boleh dijelasin Kak? Sejarahnya. Nah, jadi tuh dari PPT yang Kafka masukin itu ini kan tentang neuroscience ya. Itu tuh jelasin kayak asal-usul neuroscience, pertama kali ditemukan neuroscience, terus dari Bapak Kedokteran Hippocrates menemukan neuroscience itu apa. Nah, jadi tuh saat kemarin H-1 Kafka menjalani kuliah umum itu, Kafka tuh udah paham kalau oh ini gambaran dari PPT yang akan dibahas besok. Jadi nanti semisal dokter itu menjelaskan, itu tuh kita nggak usah terlalu banyak terlalu banyak. Misalnya nih kita bingung lagi kuliah, terus kita tuh nggak usah, oh misalnya ada terms yang disebutkan sama dokter terus kita nggak paham, pasti kita buka mesin penelusuran kan, entah itu Gemini atau yang lainnya. Nah, dengan kita mempelajari itu udah H-1, itu tuh pasti besoknya tuh akan lebih mudah kita memahami, jadi kita bisa put all the focus tuh sama penjelasan dokternya gitu. Ya ini isinya tuh tentang rangkuman dari ini aja, coba di scroll Bang. Jadi tuh, nah pertama jelasin tentang sejarahnya, terus ada tingkat analisisnya, terus kerangka utama sistem saraf. Oh ini tentang fisiologinya, jadi tentang natrium dan kalium. Nah apalagi? Coba scroll ke bawah lagi. Ada nggak tentang 12 saraf kranial? Sistem sensorik dan motorik. Oh itu ada di sensorik dan motorik itu kalau di mata itu ada di urutan saraf kranial yang ke 2 dan 3. 2, 3, 4 ya. Mana lagi? Ini Pokoknya apapun yang dijelaskan dari Gemini itu merupakan rangkuman dari PowerPoint yang udah Kafka insert. Yang membuat jadi membuat besok itu saat presentasi dari dokternya dijalankan, kita tuh tinggal put all the attention tuh sama presentasinya aja. Nggak usah bingung-bingung lagi nyari materinya karena kita kemarin udah cicil-cicil belajar kerangkanya kan gitu. Jadi Gemini itu bisa membantu kita belajar dengan cara seperti ini juga teman-teman. Keren Jadi, Kafka. si Google Gemini Abang ini Max aja bikin terharu. kita sebelum datang ke kelas kayak lebih tahu dulu Benar banget. sebelum kita datang ke kelas itu, jadi kayak kita paham gitu, oh kira-kira nanti yang diajarin materi seperti ini nih gitu ya nggak sih? That's right. Betul. Dari dulu kurang lebih kayak gitulah cara belajar Kafka. Bentar ya teman-teman. Kita oke. Ada apa sih Andi? Apa-apa. Tapi yang satu trik juga kan, Kafka kan tadi bilang masukin dokumen tentang tadi kan sebelumnya tadi Kafka bilang masukin dokumen tentang cek lagi di dokumennya whether itu semua udah di like whether you've gone through all of the content. And so one of the things is that a lot of these things is like maybe there's some parts that it might miss, and so just having a second run might be a good way to be able to check if you've actually got everything all in once. Sebenarnya pasti kalau kamu mintanya rangkuman itu tuh nggak akan selengkap kamu ngebaca Benar. seluruh PPT-nya, itu pasti. Nah, cara keduanya adalah gini, misal setelah kamu membaca rangkuman, kamu latihan soal. Nah, latihan soalnya misalnya di G-form, itu kamu bisa banget insert G-formnya, tapi dalam bentuk PDF. Jadi kamu download dulu G-formnya in PDF form. Caranya tuh tinggal kamu titik 3 di atas, tekan tombol print, terus ada nanti save in begini. Tolong hubungkan soal ini dengan materi di atas. Nah, misalnya kamu bingung di nomor berapa nih? Misalnya nomor dari 50 soal, kamu bingung nomor 44. Tolong pelajari soal ini. Nah, terus tolong bahas nomor 44 dan kaitkan dengan PowerPoint yang sudah saya masukkan di atas. Nanti dibahas tuh. Pasti kayak gitu. Nah, itu salah satu cara aku sih, Aska. Paham. Seru banget ya ternyata kedokteran ini bisa. Karena nggak bakal lengkap kalau kamu pakai Gemini nggak gitu. baca. Gitu ya. Tapi aku penasaran Bisa nih, kalau dong. misalnya Ya nggak masalah. Bener deh. Melek Kita- teknologi. halo. Aman? Amin ya. Halo. Aman. Kalau Aman, misalnya aman. kita tukar jurusan, misalnya kan aku sama
Aska kan sebenarnya kita engineering ya kan, lebih ke fokus ke engineering. Benar, Kalau benar. misalnya Maxwell sama Ya. Hafan, kalau kita tuker jurusan, ada nggak sih hal yang pengen dipelajari? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya Maxwell engineering atau Kafa engineering, terus aku sama Aska FK gitu misalnya. Minggu pertama langsung DO aku karena nggak bisa. Ya, kayaknya terlalu banyak untuk hafal itu kalau untuk kedokteran. Kalau Kafa sendiri ada nggak? Kan kalau nggak tahu kalau aku sih, San, kalau nggak tahu kalau lu sama juga, tapi kalau aku kayak suka nurunin dari base principles. Hmm, Di base principles. Oke. Kan kalau di kedokteran kan harus semua dihafal. iya betul. Fisik tuh kayak gitu memang. Dulu aku waktu belajar fisika waktu masih SMA, ada salah satu guru SMA aku itu tuh ngajarin tuh sebenarnya rumus yang dasar banget, tapi dikaitkan ke rumus-rumus lain. Hmm. Contoh sederhana kayak rumus Bernoulli, Hmm, persamaan Bernoulli. Itu tuh merupakan gabungan dari, kalau saya lihat itu rumus gerak kinetik sama mekanik kalau nggak salah ya. Benar, Jadi tuh benar. dengan paham dasarnya terus disambungkan ke persamaan-persamaan lain, itu sebenarnya ngebuat kita tuh berpikir secara terstruktur. Secara tidak langsung memicu kita berpikir secara terstruktur. Nah, kalau dikaitkan dengan kedokteran, itu tuh kita belajar ini nggak sih Bang Aswal, fisiologinya. Benar. Jadi kalau kita misalnya nggak anamnesa pasien nih, terus kita tuh jadi bukan ngehafalin penyakit, bukan ngehafalin gejala, tapi kita mempelajari fisiologi tubuh dari apa. Gejalanya misalnya sesimpel mual-mual. Terus oke, berarti kita bisa simpulkan secara sederhana mungkin ada masalah dengan pencernaannya. Terus apalagi ternyata sakit di bagian sesimpel perut kanan bawah, oke berarti organ apa yang bermasalah, oke berarti appendix kan, ya nggak sih? Nah, walaupun nggak berkaitan ya appendix dengan pencernaan ya, in konteks is kita tuh belajar dari fisiologinya. Kalau dari kedokteran ya, itu kalau dikaitkan dengan pola pikir terstruktur dari anak-anak teknik. Kalau yang saya ingat waktu saya SMA. Tapi juga Coba yang Bang, kasih kasus dulu lah. Menurut Bang Maxwell, anamnesis yang boleh. masuk tuh prosesnya gimana? Anamnesis apa? Anamnesis yang cocok dari diagnosis Abang, menurut Abang gimana? Oh, kalau aku sih dari awal tuh kalau aku anamnesis ya, aku akan selalu mengutamakan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya aku sekarang di puskesmas itu kan kita ada riwayat pasien, dia sering datang ke puskesmas karena apa, tapi pasien kan juga bisa datang karena keluhannya yang sekarang. Nah, kalau aku itu akan lebih mengutamakan keluhannya yang sekarang. Kenapa sih kok dia datang ke puskesmas? Berarti kan ada masalah lain yang selain dari sampai aku penyakit yang terdahulu yang dia punya gitu. Jadi jangan sampai aku fokus ke dia ada riwayat darah tinggi atau riwayat kencing manis, aku cuma fokus ke itu padahal dia misalnya lagi nyeri gitu. Kan kita harus menyelesaikan nyerinya juga. Jangan kita mungkin nyerinya karena darah tinggi karena kencing manis kan belum tentu juga. Jadi menurutku harus lebih ke patient oriented gitu. Jadi kita ngerjain pelayanan itu aku juga. Kalau udah saya mau nanya. Menurut Abang tuh lebih baik fokus pada gejala dan penyakit atau fokus pada prinsip fisiologi dari tubuh manusia dalam menganalisis pasien? Menurut Abang sih sih. Serius, saya Ya, mau nanya ini. menurut Abang sih ini sih lebih fokus ke gejalanya dulu sih. Baru kita tahu. Tapi kan kita udah punya ini ya konsep fisiologi dari manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu gejala pasien, misal tadi nyeri perut. Kenapa sih kok bisa nyeri perut ya? Harusnya perut tuh kayak apa? Misalnya mungkin dari gerak ususnya yang normal tuh berapa kali dalam 1 menit gitu kan. Kalau misalnya pasien nyeri, mungkin ada gangguan gerak usus atau mungkin ada gangguan dari saraf. Nah, itu baru kita mikir ke belakang. Itu kalau menurutku sih. Tapi asal kita ngerti fisiologi itu harusnya materi kedokteran itu gampang buat dipahami harusnya. Iya kan? Kalau udah paham prinsip dasar fisiologi kan. Keren banget. Baru Kayaknya inilah Maxwell pertama bakal yang waras ya.
pertama kali aku mendengar Maxwell Emang- versi dokter yang kayak benar-benar menginspirasi orang-orang gitu loh untuk menjadi dokter bersama-sama ya. Karena jadi dokter tuh bukan satu hal yang mudah gak sih? Jadi dokter tuh kayak kita perlu sekolah lama sampai kita kayak belajar untuk spesialis juga, terus sampai akhirnya bisa sukses ya kan? Gimana sih definisi sukses buat kalian kalau misalnya nih one day misalnya kan lu jadi dokter, kalau Aska jadi apa nanti kira-kira definisi sukses tuh apa Jadi menurut kalian? insinyur. Coba, Aska, maybe you first. Okay. I think one of the ways is like I've always wanted to, like, when I applied to Oxford and in my essay, the things that I mainly said was that I wanted to use engineering to help people. So for me, like a method of success is by thinking about how many people's lives are affected by the things that you create. And so I think that's one method of success. I mean, Maxwell and Kafka, both of them are in kedokteran, which have a direct impact to people. I think for me, that's like a kind of like end goal of a method of success. But then I also think about like what is a local method of success that keeps me going right now. And for me, especially when it comes to like studying, a lot of it is just time. It's like how much time am I putting into the things that I care about, right? So whenever I'm studying, for me, it's always just about how much time am I putting into studying. And if I can say that by the end of the day, I've worked at a constant level at a good quality amount, say like minimum 8 hours or 10 hours a day, then that for me, I'm satisfied. So I think just having a small local success metric as well as a long-term overall success metric is quite important. Coba Maxwell apa artinya Jadi Max? menurutmu Intinya itu kan goals itu ada macam-macam, itu apa? Small apa? Ini small sukses apa? Every progress is progress itu. Aku Udah lah, maksa. Gak apa-apa, ini gak keberatan apa-apa. tipis tadi aku jadi kepikiran menurut yang kamu lain. itu berarti daripada big amount of time, you put more focus on quality of time dari belajar. Kalau aku sih lebih ke Siapa yang kuantitinya masalah? aja sih. Lebih ke quantity aja sih. Ini agak beda kan. Ada itu kan dua-duanya. Cuma untuk aku sih, untuk teknik, untuk engineering, untuk aku sih kayak nomor soal yang kamu kerjain itu paling penting. Kayak aku pikir itu yang paling penting untuk biar bisa dapat understanding. Karena kan kita juga bisa baca buku, bisa baca lecture notes berapa kali, tapi setelah itu masih nggak terlalu paham. Jadi perlu kerjain banyak soal. Itu untuk aku yang paling penting untuk jurusan aku. Oke, berarti drilling soal ya. Benar. Kalau sukses menurut Kafka apa Kaf? Saya dulu Bang, Maksud dulu. Kafka aja, Kafka. Saya dulu Bang. Masih si muda sih. Sukses itu sebenarnya definisi sukses menurut orang-orang itu pasti beda-beda kan. Kalau secara terminologi sukses artinya berhasil, sama kan artinya. Nah pertanyaannya berhasil dalam hal apa? Jadi sukses itu kembali ke tujuan orang ini sebenarnya apa? Kalau menurut saya ya, dalam arti yang sederhana, kalau berfokus pada dunia, mungkin sesimpel kita bisa membahagiakan orang tua atau memenuhi kebutuhan keluarga, dan mungkin at the end of the day salah satu bentuk sederhana dari sukses kali ya. Kalau mau bahas akhirat ya mungkin itu lebih ke agama ya. Mungkin kalian yang menonton juga punya sudut pandang masing-masing lah terhadap kesuksesan dari sudut pandang agama. Coba kalau menurut saya keseimbangan antara dunia dan akhirat itu tuh bisa menjadi salah satu bentuk sederhana dari sukses. Jadi sukses itu nggak mesti kita peroleh banyak hal di dunia, terus kita sesimpel dari segi materi itu kita kaya banget ya kita. Nah itu belum tentu itu menjadi definisi sukses dari orang itu. Kenapa? Karena walaupun dia dari segi material he's rich, tapi kalau tujuannya belum tercapai, orang itu tidak akan merasa sukses gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu
Sukses itu tergantung tujuannya. Selagi tujuan itu tercapai, walaupun itu sederhana, mungkin bagi orang itu udah sukses. Gitu. Gila, I think luar biasa. itu apa nih? Kakak umur Benar. kamu 40 tahun ya? Kok bijaksana Guys. sekali Kak? Iya, heeh. Ini menghina ya dari tadi ya. Kayaknya kalau saya ngomong dihina terus saya diem aja. Wisdom is Kak, crazy. nggak semua itu Saya menghina diem aja deh. Kak. Kadang-kadang iya, tapi kali ini enggak. Love Kaf. Kok mati Kaf? Kaf? Jangan kabur Kaf. Izin, malu. Aduh, Salty. Oke, sebenarnya kita kan sukses itu definisi pasti beda-beda ya pastinya. Kayak ada yang mungkin harus mau membagian orang tua dulu, ada yang mau mencapai mungkin keinginan-keinginan kita selama kecil, terus juga mungkin ada definisi sukses yang lain bisa membagian orang lain. Nah, kita nanti waktu udah sukses semua masih temenan gak sih kira-kira guys? Kalau Aska Semoga udah ya. jadi menteri, nggak bercanda Aska. Kalau misal Aska udah Apa? luar biasa nanti karirnya, Max udah jadi dokter spesialis, Kafka jadi dokter Ya masih bertemanan, of course lah. Kayaknya abang yang nggak mau temenan sama saya lagi kan bang? Iya bang. Iya, kayaknya Tahu, bang. enggak lah, nggak mungkin. Apa nih bang? Apa-apa. Semua Nanti kita lah sukses traveling Wah, bareng Sen. Sandi kan emang udah sukses. Iya juga ya. Kita nanti kalau udah sukses Mau traveling bareng, kemana, Bang? Kita traveling bareng kali ya. Ayo. Kemana? Setuju nggak? Traveling kemana? Benar, ayo. Nah, coba kalian suka San, bukannya lu traveling udah Surabaya pernah. biasanya? Tapi mau kemana duluan? Kan Sandi lu suka traveling kemana-mana? Kan bukannya beberapa minggu lalu ke California kan? Iya, berapa bulan lalu ke California. Itu juga sama Google Gemini. I love you Google Gemini. Terima kasih. Oh gitu. Tapi di sana lakuin apa? Sebenarnya tuh kemarin di sana ada Google I.O. kan, kayak di mana announcement kayak Gemini kayak yang baru, versi baru 3.5 gitu-gitu. Terus something yang aku agak sangat terharu itu adalah aku tuh dari dulu pengen banget ke US ya. Tapi aku punya target semoga aku bisa nyampe ke US sebelum umur 25. Terus ternyata di umur 21 udah bisa tercapai. Itu kayak satu life goal yang kayak unlock gitu loh. Alhamdulillah. Di sana Keren. sebenarnya di sana tuh Keren, Google keren. I.O.-nya cuma 2 hari. Cuma aku extend 10 hari buat liburan sendiri. Tapi ya guys. Wah, banyak banget waktunya. Self reward Aska. Itinerary ini opo? Nah, kalau kalian ini nggak tahu kalian mau percaya atau enggak, tapi demi apapun aku waktu nyampe di San Francisco landing aku belum tahu aku mau ngapain selama 10 hari tersebut. Sama juga. Ya kan? Gue juga Kayak, sama. Terus gimana? gua landing di Relate San ya? Francisco, terus kayak oke kita ngapain ya sekarang? Bingung. Bingung kan? Karena nggak tahu Jam berapa lu mendarat? Iya. Tan, jam berapa lu mendarat? Mendarat gue pagi banget, kayak pagi. Oh, masih ada banyak waktu kan? Nah, untung aja ada Google Gemini guys. Kenapa? Karena Google Gemini itu bisa bikin kita itinerary buat liburan secara detail loh. Waduh, Jadi Max, keren. ini serius ya Gimana? Max? Jadi waktu aku datang itu aku kan ada rencana mau ke San Francisco, mau ke San Diego, mau ke LA, itu aku jelasin secara detail. Kayak aku mau berapa hari di sini, berapa hari di sana, berapa di sini, terus kayak Google-nya bisa ngambil kayak destinasi-destinasi yang mungkin terbaik untuk trip aku ini dan juga sesuai dengan personal preference aku karena dia bisa nyambungin di personal intelligence itu guys. Jadi karena kalian kan pakai Google, pakai Gmail, pakai everything itu kalian tuh Google-nya tuh jadi tahu kalau kamu tuh sukanya apa-apa. Misal kamu suka teater, kamu suka K-pop, Max kalau kamu suka dangdut, Google-nya tahu. Mungkin kalau ada festival dangdut di US, dia menambahkan itu ke dalam itinerary kamu, Maxwell. Infokan. Nih, Amazing, yo. aku kasih tau promo ya teman-teman. Ini keren banget, serius. Ini keren banget. Jadi amazing banget. Dan itu gratis, Sen. Gratis. Dia Gratis. secara cepet cuma 2 menit. Aku nggak perlu ngatur itinerary. Datang sampai sana 2 menit langsung jadi guys. Nih aku coba ya. Aku nangis loh. Coba lihat. Oh, dan itu bisa ditepakno mbek peta nih, Sen. Mbek lokasi nih. Sen. Nih lihat nih, Meh. Oh, Itinerary 8 hari nih aku kasih tau. Aku ada 3 hari di San Francisco, 2 hari di San Diego, 3 hari di LA. Aku mau itinerary yang detail dan praktikal. Ini aku kasih tahu, aku juga pengen, pokoknya aku ada must have-nya gitu loh. Aku pokoknya pas ke San Francisco pengen ke Kenji sama Clarissa di UCSD. Pas di LA aku mulai Hollywood Sign, terus aku mau explore Beverly Hills. Itu kita tinggal sebutin aja semuanya secara detail dan secara magic dia langsung
menunjukkan poin-poin di mana kita bisa kayak liburan dan juga mungkin have fun di situ ya. Dan lihat nih guys, dia secara detail kayak ini lihat banyak. Aku ya mau, Re. Dia kasih waktu kita Wow. dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga secara detail. Ini sesuai guys. Aku juga di hari kedua ini datang ke Golden Gate untuk ngelihat si Golden Gate gitu. Itu cuma karena rekomendasi Gemini. Siapa yang lihat foto aku waktu di Coba datang. kemarin? Ingat nggak yang foto aku depan Golden Gate? Aku. Itu kan bagus banget. Itu spotnya Aku. juga direkomendasi sama Google Gemini guys. Gokil nggak sih? Itu juga ada transportasi juga kan? Iya. Kalian lihat foto dam aku Iya, iya. di San Diego nggak yang aku ngangkat perpustakaan nih? Perpustakaan yang ini nih. Nih, Geiso Library itu Lihat. aku Oh, juga wow. tahunya dari Google Gemini. Keren banget ya sih? Nah, kalau aku ada ini pas Insightful ya, kemarin insightful. bisa Harusnya lebih kemarin- optimal visitnya. Kemarin kalau misalnya kita nanti suatu saat kita mau traveling bareng, kita bisa bikin itinerary pakai Google Gemini guys. Boleh. Penemuan abad ini. Kan aja. Ini penemuan benar-benar the best sih menurut aku. Karena Gemini ini Sama kayak gini itu kan bisa dipakai untuk itu. Kayak estimasi untuk budget juga kan? bener, jadi kayak budgetnya Bisa. sesuaiin kayak kamu misalnya sehari cuma bisa maksimal Estimating berapa budget. gitu. Itu best sih. Luar biasa, Sen kon. Tapi jadwalmu itu padat, Sen. Kamu emang tipe yang santai apa tipe sing memadatkan Kalau jadwal? aku lagi Nggak ada liburan santai. itu biasanya lebih nyantai, tapi juga tetap yang penting ada hal-hal kecil yang aku pengen dapetin gitu. Misalnya aku pengen banget ke Golden Gate ya, Golden Gate itu harus terpenuhi. Tapi sisa-sisa lainnya ya aku pikir kayak santai aja. Ya nggak sih? Akhirnya Iya. sering kayak Nggak apa-apa. lebih sering tidur gitu, yang banyakin tidur atau padetin jadwal kalau kalian kalau traveling. Kalau gue sih lebih ke itu daerah tempatnya. Kan kalau ada Chinatown kayak di San Francisco itu yang aku pengen mau visit itu Chinatown karena di situ tuh udah terkenal. Cuman di situ whether tahu placesnya itu aku nggak tahu. Itu juga aku bisa pakai game ini untuk bisa cari tahu apa yang saranan untuk makanan ini yang sesuai untuk aku pakai Google Maps itu kan gampang. Semua bisa tahu, oh ini yang terkenal, ini yang reviewnya lumayan. Bisa kemana-mana. Jadi lebih ke pilih daerah dulu, habis dari situ roaming. Belum ada rencana. Oke. Ternyata jadi Kalau Kava gimana Kav? maaf. Kalau saya tergantung daerah tujuannya. Jujur. Terus tergantung tujuan dari tourism ini tuh mau exploring atau mau quality time sama keluarga. Kalau quality time sama keluarga kayaknya ya mengosongkan jadwal justru. Ya udah, time aja. Tapi kalau exploring ya sebelum berangkat ya itu mungkin bisa pakai salah satu Google Gemini juga untuk mencari tempat-tempat yang apa ya, jatuhnya mungkin ramai dikunjungi di wilayah sekitar tempat kita berwisata. Kok ketawa-tawa sih? Nggak ada stiker. Oh, Luar biasa. Kafka mengutamakan keluarga, amin. iya dong. Nah, kalau kalian Tolong Sandy nanya saya. nih, aku bingungnya adalah Max, kalau misal kamu liburan, kamu perlu tidur berapa lama untuk bisa functioning otak kamu nih? Ada nggak sih yang perlu minimal berapa gitu? Aduh. Itu kalau suara Dari mana sih? kalau aku sih yang penting itu bukan tidurnya, Sen. Apa? Tapi budgetnya itu loh. Benar. Dimanapun itu Dompet mahal. yang sehat, hati sehat Jadi ya. bisa nggak? Dompet sehat, hati sehat Iya ya. betul. Itu bisa nggak sih nanya Google Gemini? Tapi budgetku segini ke tempat yang murah-murah aja bisa nggak, Sen? Aku budgeting tiket Bisa. konser aja bisa pakai Gemini, guys. Enggak, tapi pertanyaanku adalah kalau misal kalian Saya nangis. kenapa? Max, kenapa nangis? Enggak kan. Oh, enggak. Karena terharu dengan perkembangan teknologi. Nah, kalau misal kalian ada nggak sih minimal setiap hari wajib minimal tidur tuh berapa lama supaya bisa functioning, itu pertanyaanku tadi. Ada nggak kayak kalau misal Kafka kan tiap hari tidur cuma 2 jam gitu? Itu masih bisa functioning? Itu Pak Kafka emang gila. Masih bisa ya? Jam 4 pagi masih ngechat aku tuh masih bisa ya? Berapa ya? Astaga. Itu baru bangun.
bangun. Kafka nggak pernah tidur. Enggak, messaging saluran WA itu 4 jam 4 pagi. Iya, itu kan sholat subuh. Oh, luar biasa. Iya. Iya. sholat Ngono aku gak tau di chat Kafka iki apa sih. Lah, sholat subuh emang wajib bangun dong jam 4. Benar. Nah, selain Gue juga sering lihat. iya. Mau lanjut? Ah? Tadi Amin. amin ya. Tapi kalau aku sih minimal 4 jam. 4 jam. Kalau Minimal maksimal 4 jam. Aku minimal 4 jam lah itu bisa juga functioning. sih. Karena itu Berapa jam juga ya, bikin saya? kita lebih, maksudnya biar kita functioning juga kan. Selain ya supaya kita menjalani aktivitasnya dengan lancar. Kalau misal olahraga, kalian olahraga nggak buat menjaga kesehatan tubuh? Olahraga. Lumayan berapa kali. Olahraga dong. Kalau kita kan Max Olahraga. Jadi aku kita kan sih. pelari handle ya Max ya. Iya, Kita kan pelari handle. Gue juga ikut juga. Tapi Kaf, kita kan suka kita kan suka main basket kan. Kan foto banyak pre-debut Kafka kan pas main basket juga. Oh. Aku nggak bisa main basket, guys. Jangan kayak gitu. Bener. Kan kita kan mau main basket. Cuman kayak Sandi juga kan bilang kan kalau di California atau traveling juga kemana-mana ada kegiatan. Kalau yang aku sering pakai itu kalau pindah ke daerah baru, aku tuh cuma sering mau coba cari di mana itu lapangan basket. Karena lapangan basket itu bisa kayak ngebikin sense of community. Kayak pas aku baru pindah dari Oxford ke sini, yang pertama kali aku coba cari itu lapangan basket atau run club atau apapun biar ada sense of community bisa cari teman baru. Jadi emang aku itu dari dulu emang suka main basket. Dari kecil aku main. Maybe aku itu tinggi karena sering main basket, siapa tahu kan. Iya. Oke. Aska Tapi juga satu hal yang aku pakai itu di sini. Iya, kan Kaf kita mau main basket di beberapa minggu ke depan kan. Kita kan mau cari. undang Cuma, viewer main minggu depan main basket ya? Aku itu iya, tapi jujur aku itu bingung di Jakarta itu di mana main basket yang aman, sama juga kan ada beberapa hal yang aku pikir perlu pentingin kayak harga, availability. Harusnya kan cari nomor WA-nya juga bisanya agak lumayan susah. Aku tuh butuh satu W bisa kayak sekaligus dan bisa link gitu. Nah untung kan kemarin aku coba bisa nggak Google Game ini bisa pakai. Nah kayaknya San, gue udah bilang nge-send ke lu kayak contoh aku pakai game ini untuk ini. Iya. Sorry. Kayak karena kita sering ngumpul juga. Silakan. Ya. Karena kita sering ngumpul juga mungkin cari yang deket kantor gitu kan. Kemarin. Iya. Coba bentar aku lihat. Tadi Aska barusan ngirim nih. Makasih Aska. Sebentar Aska. Apa itu? Ini. Wow. Coba Aska dijelasin. Nah, jadi untuk Aska. itu iya, jadi aku itu tanyain game ini kayak bisa ngekasihin satu list of contact details dari courts yang available. Habis itu yang aku bisa gampang dapat dari office-nya ruang guru. Karena kan itu kita biasanya kumpulnya di situ. Setelah itu mau score optionnya dari kayak lokasi, harga, gampang dapatnya, sama juga reviewnya itu kayak gimana. Nah, lumayan ini ada beberapa opsi, abis itu ada kontak detailnya, jadi aku bisa langsung telepon aja. Nah, itu juga aku taruh, bisa nggak taruhin yang public juga, daripada juga yang private juga. Jadi ini lumayan gampang untuk taruhin. Kan masih connect sama Google Maps juga. Wow, berarti dia ngasih. Nah, sesuatu yang bisa extend ini itu juga kan. Bener. Satu juga bisa extend itu. Jadi jadi ini bisa dicari buat nanti kita main basket bareng ya teman-teman ya. Gas gak sih? Iya, jadi bagusnya ini tuh kan nggak harus. Lo ayo, Sandi yuk ikut. Melo, aku melo. Boleh ya. Walaupun aku nggak main basket. Kan lu tinggi tapi juga.
Boleh lah dicoba inilah, boleh lah, not bad lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cheerleader Sen, cheerleader. Aska ajarin dulu lah main basket gimana caranya. Waduh, nggak. Nah, kalau Wah, misalnya, aku jadi kagum sama kalian. nah, oke, Kenapa? oke. Teman-teman semua, Kenapa gimana ketawa live hari semua? ini seru banget gak sih? Mike, very good. Seru banget hari ini. Sering seru sama lu, Sandi. Thank you. Kan terima kasih untuk MC Sebenarnya Sandi. aku mau minta maaf Lagi banget karena Mas Bang. kita kan berempat ya, jadi sangat rame terus kayak mungkin ada delay segala macam. Jadi waktu kita ngomong mungkin agak memotong satu sama lain, itu kita minta maaf ya teman-teman semua yang nonton juga. Semoga dimaafkan. Mohon maaf teman-teman. Terus sebenarnya kalau misalnya ada waktu kita pengen main game lagi sama yang main game COC sama penonton, cuma nggak bisa nih karena waktunya kita mepet banget ya. Jadi aku mau minta kalian kalau Terbatas ya. misalnya nyoba game COC tadi, kalian bisa langsung ke bio TikTok aku guys. Kalian langsung buka profil TikTok aku, itu di linknya ada, kalian bisa main number disco di situ. Max, lo mau main nggak abis ini Max? Aku mau, tapi saya makan dulu. Habis itu liatin kita kalau mereka mau bikin game, habis itu kan bisa nge-tag kita juga, kan kita Iya. bisa lihat. Kalau kalian bikin game, tolong tag kita Mention. berempat, kasih tunjuk kayak seberapa keren Google Gemini ini untuk bikin game. Nah, kalau mau bikin number disco, cepetan kalian cek di profil aku loh. Oke? Itu dari bikin Atau kalau quiz. kalian punya ide untuk Ya, jadi atau bisa- kalau kalian punya ide untuk game COC baru, Iya, bener. itu juga Bener. bisa. Bener Ya, banget. just let us know. Kasih tahu kita aja. Ya, jadi Mungkin nanti kita bisa salurkan. Nanti nelpon Kak Iman untuk game baru kan? Ya. Mancing Aska ini. Jadi kita bisa bikin game pakai Gemini dengan meringkas file yang kalian kasih ke Gemini ini. Nih, tolong bikinkan game kuis dengan materi ini. Kamu kasih aja ke Gemini itu, dia langsung paham, dia langsung bikinin game sesuai preferensi kamu. Jadi bikin belajar kamu tuh makin satset, guys. Oke? Pakai Gemini. Cepetan, coba tes. Cepet. Betul guys. Hidup Google Gemini. Ya, nanti kalau misal kalian udah bikin Gemini ya versi kalian ya, Google Gemini versi kalian gamenya nih, kalian langsung tag kita berempat, tag Google Gemini juga supaya Ya. nanti kita tahu nih kalau kalian tuh ternyata pakai loh Google Gemini yang sangat bermanfaat ini. Oke? It's worth it guys. Bagus. Aduh, seneng banget deh. Kita bisa bersama-sama ngobrol bareng berempat di sini. Kita gak sabar Terima juga kasih, nggak sih Sandi. ketemu di final chapter Kapan nanti. kita bisa ketemu kalian lagi? Ayo. Chapter ya. Siapa setuju kita berempat Tonton dong final di chapter final kita. chapter bersama? Jadi kalian Ramaikan. nantikan final chapter online. Kok Ya. Ayo. Online sama in person juga, Iya, dua-duanya. iya. Kalian bisa beli tiket online juga, tapi bagi yang punya tiket bisa datang ke final chapter karena bukan cuma ada Kafka dan Aska, ada siapa lagi sih Maxwell? Ada Maxwell. Ada Maxwell dan Sandy, teman-teman. Ya. Jadi kalian bisa datang di booth-nya di Lebih dari 30 performance. Iya, lebih dari. Itu Waduh. dapat ini apa spoiler. Iya, betul. Betul Kak Iman, ada 30 lebih Kebanyakan performance sih, di situ kebanyakan. ya. Betul, ya. Tapi selain itu ada juga booth Gemini yang bisa kalian datangi. Google Gemini buka booth di situ, bisa kalian datangi untuk belajar langsung gimana caranya memakai AI dengan baik. Bersama Sandy dan Maxwell, kita bersama-sama akan bertemu di sana final chapter. Jadi kalian semua datang ramaikan Balai Sarbini ini teman-teman ya. Oke. Tepuk tangan untuk Amin. kalian semua. Wah, kuat banget Kakak. Pegangin Sandi. Mungkin kita foto dulu Aska bareng-bareng. kuat banget pegangin Bang Maxwell. Potrek. Kuat. Boleh tolong di screenshot kan? Ayo bikin, bisa nggak begini? Oh, Gimana? Maxwell, nah gitu ya. ini ya. Kok mencong? Aska Wow. tolong jangan mencong Aska. Oh, gini. Ah, 1, 2, 3. Oke, satu kata penutup untuk kita semua ya. Seperti biasa, kalau misal kita mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, kita mau satu hal yang pengen aku tanya ke kalian semua. Apa arti pendidikan untuk kalian semua? Coba aku mau tanya dari Maxwell dulu. Apa arti pendidikan untukmu, Max? Menurutku pendidikan adalah
pintu menuju kesuksesan dan pintu menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Amin, amin, amin. Aska kan kemarin udah ditanya, boleh Aska lagi disebutkan lagi Udah. apa arti pendidikan untuk biar bagi yang belum nonton. Max tolong dulu Max. Oh, kan kemarin kan kita udah bilang the quote from I think it's Benjamin Franklin, which is an investment in education pays the most interest. Betul. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita berinvest dalam edukasi kita, dalam pendidikan kita, itu kita mendapatkan buah-buah dari itu. Ya seperti itu teman-teman. Yang paling berharga. Sedikit ya. Nah kalau misal dari Kafka gimana Kafka? Apa arti pendidikan untuk kalian? Untuk kamu, sorry. Apa ya? Pendidikan, belajar. Sebenarnya pendidikan itu lebih ke kayak kunci gimana kita lebih mengenal dunia ini. Jadi untuk memahami alur dunia atau bahkan kehidupan setelah di dunia ini, itu pendidikan itu adalah hal yang perlu. Salah satunya juga, salah satu proses untuk mendapat pendidikan itu juga atau mendapat ilmu dengan belajar kan. Dan rasanya kayak apa ya? Belajar itu kayak gimana ya? Aku nggak analogin atau nggak bahasain ya. Kalian ngerasa ini nggak sih? Ngerasa kosong nggak sih kalau kayak misalnya nggak tahu apa-apa di dunia itu kayak kosong gitu. Iya. Benar. Dan itu kalau menurut saya pribadi itu kayak sakit, kayak apa ya? Kayak teman-teman kita tuh tahu tapi kita nggak tahu gitu. Jadi kayak lebih kayak outgroup dari suatu perkumpulan gitu. Untuk mengatasi hal itu, saya tuh selalu berprinsip, nih ini salah satu prinsip saya juga dari SD ya, dari Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak tahan menahan lelahnya belajar, kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi, ayolah guys, kita harus sadar kalau belajar itu bukan tuntutan tapi emang suatu kebutuhan gak sih? Kita perlu belajar. Amin. Itu guys. Kita harus bisa belajar dengan rajin supaya pendidikan kita bagus. Jangan lupa belajar pakai Google Gemini juga. Keren amat. Oke, kita coba baca komen sedikit-sedikit ya. Kita nyalain lagi komentarnya. Maaf ya teman-teman, saya klarifikasi kenapa dimatiin, karena kalau nggak dimatiin nge-lag ya guys. Ya nge-lag gitu. Like terus. Boleh kita baca dulu komentar-komentar sebelum kita end live hari ini. Terima kasih loh udah nonton hari ini. Kita tinggal melihat kalian semua di Balai Sarbini. Kita nggak sabar banget, serius. Ya, see you di Balai Sarbini ya. UN Balai Sarbini. Wah seru banget sih. Hello ya, amin. Ya mau ketemu Semangat. Udah boleh keluar. datang ke mall. Boleh datang ke Agora Mall kalau melihat saya hari ini. Jangan lupa follow TikTok kami. Ayo kita semua go ke itu. Penonton bisa kena ulang. Ada apa di Agora Mall? Ada saya. Bisa lihat Sandi in person. Sandi nanti mau lakuin apa di mall? Untuk bertemu dengan Bang Sandy. Ya adalah rahasia pokoknya. Nanti datang dulu baru tahu, oke? Terima kasih semuanya udah nonton. Boleh. Jangan lupa di like terus dia mention kita semua, mention Google Gemini juga ya. Mention apa yang kalian buat dengan Google Gemini, oke? Teman-teman, terima kasih. Aku sebagai host aku mau minta maaf jika ada kata-kata yang salah, mungkin ada kurang-kurang lebihnya di dalam live ini karena ini juga banyak sekali hal teknis yang harus aku urusi ya di belakang layar di sini nih, di sini semua. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih sudah nonton live hari ini. Mungkin boleh ada message dari kalian. Jangan deh, panjangan dah. Udah, terima kasih semuanya. Saya end live. Agustus. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih abang-abang. Terima kasih Aska. Dadah. Ya. Dadah. Ya. Let's go. Kita sampai merah. Ada merah kah? Merah. Kok kagak ada yang merah? Merah. Lah nge-lag gue ya.